Kasih Pastor Yongki. Shalom Bapak Ibu semua, saudara-saudari yang dikasih Tuhan. Senang sekali bisa berjumpa kembali di Zoom pada pagi hari ini maupun sore hari yang ada di Indonesia. Sekali lagi salam penuaian, salam impactful life. Tidak terasa tadi dikatakan kita sudah akhir bulan Februari dan kita memasuki masa-masa di bulan puasa. Bagi yang belum berpuasa dianjurkan kalau bisa mengambil bagian ya. Di mana masa puasa ini kita mau belajar dengan sungguh-sungguh merendahkan diri, kita mau mengendalikan keinginan daging kita, dan yang paling penting memperdalam kehidupan doa kita. Karena doa itu sangat penting. Tanpa doa, apa yang kita lakukan semua adalah sia-sia. Hidup ini adalah seperti berjalan mengalir itu tanpa doa, semua sia-sia. Doa adalah nafas hidup orang percaya. Bahkan dikatakan di dalam Yakobus 5 ayat 16b, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Amin. Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, kalau kita lihat di dalam firman Tuhan, murid Tuhan Yesus pun berkata, Tuhan ajarilah kami berdoa. Di dalam Lukas 11. Lalu Tuhan Yesus kita yang maha pengasih dan penyayang mengajarkan doa yang sangat sederhana namun sangat dalam. Apa itu Bapak Ibu saudara-saudari? Doa Bapa kami yang sering kita doakan setiap kita mengikuti Zoom ini. Selalu ada doa Bapa kami. Apakah cukup sampai di situ? Tidak Bapak Ibu saudara-saudari. Kita tetap harus berdoa dan mengerti apa arti doa Bapa kami. Dan kalau bisa kita memakai doa Bapa kami itu disisipkan dalam setiap doa-doa kita. Doa ini bukan sekedar hafalan, mungkin dari kecil kita sudah mengerti doa Bapa kami. Tetapi kadang orang hanya sekedar melontarkan doa Bapa kami atau sekedar hafalan. Doa Bapa kami ini adalah pola doa dan dasar kehidupan rohani yang di dalamnya mengandung kuasa doa yang luar biasa. Kenapa luar biasa? Karena Tuhan Yesus sendiri yang mengajarkan kepada kita. Bukan orang lain, bukan pendeta, bukan siapapun, tetapi Tuhan Yesus sendiri. Bahkan kalau kita lihat di dalam Matius 6 ayat 5 sampai 15. Hal berdoa. Tuhan Yesus mengatakan, janganlah kita munafik, tetapi kita harus sungguh-sungguh berdoa supaya kita didengar Tuhan. Tutup pintu, berdoa, cari tempat tersembunyi. Artinya apa? Bukan kata kalau di gereja memang tidak tempat tersembunyi, terbuka. Tetapi artinya tersembunyi. Kita punya hubungan yang spesial. Hubungan yang spesial dengan Bapak kita. Dan kita harus membereskan apa yang ada di sini, hati kita. Karena Bapa itu lebih mengerti, mengetahui apa saja yang kita perlukan. Di ayat ke-8 sebelum kita meminta kepadanya. Tuhan sudah ngerti apa pikiran kita, apa persoalan kita, apa yang menjadi pergumulan kita. Tuhan jauh mengerti. Tuhan sudah mengerti. Oleh sebab itu menyenangkan hati Tuhan. Itu yang utama di dalam hidup ini. Mari kita lihat Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih. Matius 6 ayat 9. Dikatakan karena itu berdoalah demikian. Di ayat ke-9 dikatakan Bapa kami yang di surga dikuduskanlah namamu. Hari ini kita akan belajar bersama-sama. Apa kuasa doa
yang tersembunyi di dalam doa Bapa kami. Tadi di ayat 9 dikatakan, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Itu ada kuasa doa, hubungan, di mana membawa kita itu dekat kepada Bapa. Di awal dikatakan Bapa kami yang di surga, yang punya segala hal, yang menciptakan kita, pencipta langit dan bumi beserta isinya. Ada hubungan. Betapa pentingnya di sini Tuhan menekankan supaya tidak ada jarak antara kita dengan Bapa kita. Bapa kami yang di surga. Ia mengajarkan Bapa kedekatan supaya kita percaya sepenuhnya kepadanya, supaya kita surrender, berserah kepadanya, supaya kita tahu betapa kasih itu Tuhan sudah tunjukkan. Kuasa doa yang pertama ini, kuasa doa hubungan. Mengubah posisi kita dari orang berdosa menjadi anak. Dari yang jauh menjadi dekat. Di masa puasa ini yang lemah. Kita merasa kosong, kita lapar, kita mudah emosi. Tetapi di saat kelemahan kita perlu bergantung kepadanya. Sebab puasa tanpa doa itu namanya apa? Diet. Ya, diet ya. Istilahnya itu mau menurunkan berat badan, bukan. Tetapi kita mau puasa, di mana kita mau sungguh-sungguh masuk di dalam hadiratnya. Karena Bapak kita itu adalah Allah yang kudus. Oleh sebab itu kita anaknya juga harus hidup kudus. Yang kedua, di ayat 10 dikatakan, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Datanglah kerajaanmu. Artinya apa? Kita mau Tuhan itu yang utama. Namanya kita sebut kerajaanmu, kehendakmu. Bukan fokusnya kepada aku, diri kita sendiri. Sering kita berkata di awal, berkatilah aku ya Tuhan. Kita minta berkat. Kita selalu minta. Pada Tuhan itu sudah mengerti apa segala yang kita perlukan. Tetapi Tuhan menguji hati kita. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu. Kita mau kehendak Tuhan. Bukan kehendak kita. Sering akunya, kehendak kita yang kita utamakan. Kita yang memerintah Tuhan. Tuhan aku mau A, B, C, D, E, F, G. Kita mau Tuhan mengikuti kehendak kita. Tetapi di sini Tuhan mau mengajarkan di kuasa doa yang kedua. Penyerahan. Kuasa doa penyerahan. Kita mau totali berserah kehendak Tuhan yang terjadi. Kenapa harus kehendak Tuhan? Karena kalau kehendak Tuhan yang terjadi dalam hidup kita, maka semuanya akan mendatangkan kebaikan. Yang tidak pernah kita pikirkan, yang tidak pernah kita bayangkan, itu akan Tuhan genapi. Apa yang menjadi pergumulan kita hari-hari ini, doa-doa kita, apa yang menjadi keinginan kita, kehendak Tuhan yang akan terjadi. Dan itulah yang terbaik dalam kehidupan kita. Dalam puasa ini melatih kita. Tuhan meskipun sulit kita mau taat. Doa itu mengubah fokus kita dari diri kita sendiri kepada Tuhan. Amin. Dikatakan di ayat ke-11. Matius 6 ayat ke-11. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Di sini sangat menarik Bapak Ibu Saudara-saudari, secukupnya, nggak berlebih. Kalau kita makan saja, ini waktu saya ke Indonesia, namanya makan pagi sore. Enak sekali Bapak Ibu ya. Banyak pilihan itu mangkok-mangkok dari ujung meja sampai ke ujung meja. Pagi sore. Tetapi secukupnya. Kita loh kalau mau, andai kata kita mau makan semua,
Perut kita nggak nampung, ya. Andai kita mau nih, kita mau, oke saya mau makan, nggak nampung. Di buffet pun juga demikian. Nanti malah sakit perut, ya. Bukannya enak, tapi tambah sakit perut. Makanya dikatakan arti kata secukupnya. Cukup itu. Tuhan Yesus tidak mengajarkan kita doa untuk meminta A, B, C, D, dan semuanya. Di hari-hari Tuhan mau kita sadar. Yang ketiga, poin yang ketiga. Kuasa doa, pemeliharaan. Tuhan akan membukakan tingkap-tingkap langit buat kita. Tuhan pasti pelihara kita. Kita ini tidak hidup dari roti saja, tetapi kita bergantung kepada Tuhan setiap hari. Rotinya apa? Firman Tuhan. Ya, rotinya firman Tuhan. Kita jangan melihat hal-hal yang jasmani saja, tetapi hal-hal yang rohani. Kalau kita setia kepada Tuhan setiap hari, setiap waktu, mungkin hari-hari ini kita kekurangan secara finansial. Mungkin hari-hari ini kita masih berhutang. Tadi dikatakan kita cukup, tidak ada pinjaman. Ya, tidak berhutang. Mungkin kita bergumul dalam pekerjaan kita. Mungkin kita khawatir tentang masa depan. Percayalah, katakan, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Percaya, di sini ada kuasa doa di mana pemeliharaan Tuhan terjadi dalam hidup kita. Doa yang berkuasa bukan berarti masalah kita langsung hilang, tetapi kita penuh damai, kita percaya Tuhan memelihara. Maka sesuai iman kita, maka kemenangan akan kita dapatkan. Terpuji nama Tuhan. Yang ke-12, ayat yang ke-12. Dikatakan, ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ayo Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, kalau ada sesuatu di dalam hidup kita yang belum bisa kita ampuni, Tuhan mengajarkan kita mau mengampuni. Tuhan seperti Tuhan mengampuni kita. Kalau kita tidak membereskan hati kita, masih ada dendam atau masih ada hal-hal yang kita simpan, kita nggak bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Bagaimana kita diampuni kalau kita tidak mengampuni? Di sini ada dua arah Bapak Ibu Saudara-saudari ya, vertikal dan horizontal. Vertikal Tuhan mengampuni kita, horizontal kita mengampuni sesama kita. Mari dalam puasa ini, waktu introspeksi diri. Yang keempat di sini dikatakan poinnya kuasa doa pengampunan. Pengampunan. Di mana antara Tuhan, kita dengan Tuhan, dan kita dengan sesama. Kuasa doa itu pasti akan bekerja. Di mana kita mengaku dosa kita. Di mana kita mau merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita mau melepaskan pengampunan. Dan kita mau mengakui dosa kita. Saya percaya di situ kuasa doa terjadi. Saat kita mau sungguh-sungguh datang kepadanya. Saat kita mau sungguh-sungguh minta ampun kepadanya. Tuhan Maha Pengasih dan Penyayang. Saat saya sakit setelah berlibur kembali dari Indonesia. Bapak Ibu tahu saudara-saudariku yang terkasih. Hari Senin snow begitu deras hari itu. Deras sekali snow. Untungnya saya sudah pulang. Biasanya saya suka main snow sama anak-anak. Di hari Senin itu saya benar-benar di dalam kamar. Ya, kenapa di dalam kamar nggak bisa bermain dan sebagainya? Itu saya diare Bapak Ibu Saudari. Saya sakit di hari snow itu nggak bisa main, nggak bisa apa. Sampai akhirnya saya panggil orang landscaping untuk membersihkan snow. Nggak punya kekuatan. Tuhan, kenapa pulang langsung dapat snow begitu banyak gini. Kaget, badan sudah capek, tetapi ada snow yang begitu lebat. Bukan sekedar snow, blizzard ya. Warning snow-nya. Jadi badan sudah capek, lihat snow begitu banyak.
lemes ya Bapak Ibu Saudara. Bukan sekedar cuma lemes secara kekuatan. Saya ya diare, ya pilek, ya batuk. Jadi satu. Saya berdoa doa Bapak kami ini. Di situ saya mendapatkan kekuatan. Saya percaya nanti saya menyampaikan firman. Saya nanti Sabtu ini Tuhan memberikan saya hikmat. Saya percaya saya bisa menyampaikan firman. Kenapa? Karena hari Selasanya bukan semakin baik Bapak Ibu. Pilek, batuk. Jadi berurutan dari diare, pilek, batuk. Nyambung terus sepanjang minggu ini. Tapi saya percaya. Saya katakan, Tuhan Engkaulah penyembuhku. Doa Bapa kami, saya cuma menyanyi, saya cuma berdoa. Saya percaya Tuhan tahu isi hati saya. Di situ ajaib. Nggak sampai lama. Hari kedua, ketiga berhenti itu diare. Saya kata stop diare. Tidak ada diare lagi. Stop. Tetapi apakah kita nggak berhikmat? Ya minumlah obat diatet. Ya, tetap minum. Jadi ada bagian kita, ada bagian Tuhan. Tetapi pada saat saya juga memastikan saya ke dokter, dokter mengatakan, tenang, ini cuman virus, kamu kecapekan, waktunya istirahat gitu. Saya sampai di tes COVID. Sudah tes COVID? Belum. Saya tes ya. Oke dokter, ternyata negatif, puji Tuhan. Akhirnya saya sembuh total sampai hari ini. Saya percaya Tuhan baik. Kalau Tuhan baik buat saya, Tuhan baik buat saudara-saudari juga. Yang terakhir di ayat ke-13. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jadi jangan membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi kalau kita sering dengar pujian, ujilah aku. Itu oke. Kalau uji itu kita naik level. Seperti kalau kita di sekolah, kalau ada ujian pasti ada nilai. Dapat A, B, C, atau D. Itu ujian. Tetapi kalau pencobaan, itu amit-amit ya. Tidak ada yang mau dicobai. Siapa mau dicobai hari ini? Nggak ada ya, karena pencobaan bukan berasal dari Tuhan, tetapi dari iblis. Seperti Ayub dicobai. Saya kalau baca Ayub, kitab Ayub, saya ngeri ya bacanya. Luka sedikit aja sudah sakit, cepat-cepat dikasih obat, apalagi yang dirasakan Ayub. Amit-amit ya, dijauhkan dalam percobaan, dilepaskan dari yang jahat. Kita percaya kita punya Tuhan yang berkuasa. Tuhan pegang hidup kita. Amin. Di dalam kuasa doa, poin yang kelima, kuasa doa kemenangan. Memberikan kekuatan untuk kita berkata tidak kepada dosa. Memberikan perlindungan secara rohani. Dan menjaga kita untuk kita tidak jatuh. Jadi sekali lagi, doa Bapa kami bukan sekedar doa yang kita hafalkan atau kita ucapkan. Tetapi di dalamnya ada poin kuasa doa. Yang pertama, hubungan. Yang kedua, penyerahan. Yang ketiga, pemeliharaan. Yang keempat, pengampunan. Dan yang kelima, kemenangan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Engkau telah mengajarkan kami doa Bapa kami, untuk kami boleh naikkan di dalam setiap doa-doa kami. Kami percaya Tuhan, doa orang benar besar dengan kuasanya jika dengan yakin didoakan. Oleh sebab itu kami mau hidup benar, kami mau hidup kudus, kami mau ngikut Engkau sampai akhir hidup kami. Kami mau setia, kami mau taat Tuhan. Biarlah Engkau sendiri disenangkan Tuhan melalui kehidupan doa kami. Kami mau serahkan hidup doa kami Tuhan. Kami mau serahkan masa depan kami. Masa depan yang penuh kemenangan bersamamu. Terima kasih Bapa. Kami mau serahkan hari demi hari. Waktu demi waktu bersamamu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Yang percaya bersama saya katakan
Amin.